Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya, Asep Yana Komarudin. Saya adalah salah satu guru matematika di salah satu SMA negeri di kota Sukabumi. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang dimensi 3 atau yang istilahnya disebut dengan bangun ruang. Mudah-mudahan kalian yang sedang belajar ini sudah memahami tentang tempat kedudukan, di mana sebuah bangun ruang, kita ambil contoh misalnya sebuah kubus, di dalamnya terdapat beberapa unsur, ada titik sudut, ada banyaknya rusuk, ada diagonal bidang, ada diagonal ruang, ada juga garis yang saling tegak lurus, ada garis yang saling sejajar, ada juga garis yang saling bersilangan. Kalau kalian sudah mengetahui dari awal tentang tempat kedudukan, mari kita simak berikut ini bagaimana kita akan menentukan jarak titik ke titik dan menentukan jarak titik ke garis. Baiklah para siswa sekalian, saya ambil contoh soal, kita bahas bersama-sama. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi ini. Baiklah, kita simak bersama-sama. Kita akan menentukan jarak antara dua titik. Perhatikan gambar kubus PQRSTUVW di bawah ini. Jika panjang rusuk kubus adalah 8 cm dan titik X merupakan pertengahan antara rusuk PQ, maka hitunglah jarak pertama, jarak titik W ke titik P. Yang kedua, jarak titik T ke titik X. Dan yang ketiga, jarak titik W ke titik X. Baiklah, kita bahas satu persatu. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Mari kita simak bersama-sama. Kita akan menentukan jarak titik W ke titik V. Titik W ke titik V itu adalah garis WV. Jadi garis WV ini juga disebut dengan diagonal bidang PSWT. Jadi dengan demikian kita akan mengambil kesimpulan sementara bahwa PTW ya. Jadi PTW itu adalah sebuah segitiga yang tegak lurus di T. Nah, T ini adalah sudut 90 derajat ya, dan tegak lurus yaitu dari WT dengan TV. Nah, berarti kita bisa menentukan panjang WP. Dan sebetulnya WP ini kita sudah paham, itu disebut dengan diagonal bidang PSWT, yaitu rumusnya adalah A akar 2. Dengan demikian, apabila A itu adalah panjang rusuk kubus itu, yaitu 8 cm, akar 2, inilah yang disebut dengan jarak antara titik P dengan P, yaitu garis WP. Nah, begitu juga kita bisa menentukan panjang WP ini menggunakan rumus Pythagoras. WP sama dengan akar kuadrat dari WT kuadrat ditambah TP kuadrat. Jadi WT-nya adalah 8 pangkat 2 dan TP-nya juga sama 8 pangkat 2. Ya, dengan demikian 8 pangkat 2 adalah 64 dan 8 pangkat 2 juga yang sebelah kanannya 64. Atau kita juga bisa menuliskan bentuk 64 kali 2 ya, yaitu 128. Akar 64 ada 8 akar 2. Jadi sama dengan pembahasan yang waktu itu kita menentukan panjang diagonal bidang ya. Yang bagian B, oke, yaitu menentukan titik T ke titik X. Nah, jadi kalau saya arsir
eh, yang dimaksud dengan jarak titik T ke X ini merupakan bidang TPX ya. Nah, ini bidangnya. Jadi ini pun merupakan sebuah segitiga yang siku-sikunya di P ya. Kemudian X ini adalah pertengahan sisi PQ dan ini T-nya ya. Jadi dengan demikian jarak dari T ke X adalah garis TX. Dan ini bisa menggunakan rumus Pythagoras, yaitu akar kuadrat dari TP. Ya, kita mencari TX ya. TX sama dengan akar kuadrat dari TP kuadrat ditambah PX kuadrat. TP itu adalah panjang rusuk ya, atau panjang sisi TP, yaitu 8 pangkat 2 ditambah PX-nya adalah setengah dari PQ ya. Jadi PX ini setengah dari panjang PQ, yaitu setengah dikalikan dengan 8 ya, yaitu 4 cm. Oke, jadi ini 4 pangkat 2. Dengan demikian 8 pangkat 2 adalah 64 ditambah 4 pangkat 2 adalah 16. Jumlahnya berapa? Yaitu 80. Nah, akar 80 itu kita sederhanakan penulisannya. Berapa itu? Akar 80. Akar 80 itu adalah 16. Nah, ini saya pindah ke sini ya. Akar 80 itu adalah 16 kali 5 ya. Jadi 16 kali 5 adalah 80. Akar 16 berapa? Yaitu 4 akar 5. Jadi panjang jarak dari titik T ke titik X adalah 4 akar 5 cm. Kita akan berlanjut ke soal yang bagian C, yaitu menentukan jarak dari titik W ke titik X ya. Kita lanjutkan dengan pembahasan jarak titik W ke X. Nah, X itu adalah titik A yang ada di tengah-tengah rusuk PQ ya. Nah, kita sudah paham bahwa jarak dari titik W ke X itu adalah garis WX. Dan kalau kita buatkan gambarnya, sebuah segitiga adalah WTX. Jadi WTX ini merupakan sebuah segitiga yang siku-sikunya di T karena dia membentuk sudut 90 derajat. Dan ini WTX. Nah, lalu panjang WT ini adalah 8 cm karena panjang rusuknya. Lalu TX itu tadi sudah kita ketahui bahwa panjang TX adalah 4 akar 5 ya. Ini 4 akar 5. Atau tadi disebut juga akar 80 ya. Baik, kita sebut saja jarak titik W ke X itu adalah WX ya. Dan ini pun bisa dicari menggunakan rumus Pythagoras, yaitu akar kuadrat dari WT kuadrat ditambah dengan TX kuadrat. WT kuadrat, WT-nya adalah 8 ya, kuadrat ditambah TX-nya adalah tadi adalah akar 80 ya. Akar 80 pangkat 2. Begitu ya. 8 pangkat 2 adalah 64. Dan akar 80 dipangkatkan 2 ya 80 ya. Oke. Dengan demikian kita jumlahkan 64 tambah 80 adalah 144. Akar kuadrat dari 144 adalah 12 ya. Jadi panjang WX adalah 12 cm. Oke, kita pindah ke materi berikutnya. Nah, ini ya. Jarak titik ke garis. Saya beri contoh soal. Coba perhatikan, pahami dulu.
jarak titik ke garis. Misalnya ABCD EFGH adalah sebuah balok dengan rusuk AB adalah 12 cm, BC-nya 5 cm, dan AE-nya 4 cm. Tentukanlah pertama, jarak titik C terhadap garis DH. Baik, kita bahas satu dulu ini, yang bagian A-nya. Bagaimana menentukan jarak titik C ke garis DH. Kita perhatikan bahwa CD itu dengan DH adalah dua buah garis yang saling tegak lurus. Jadi tegak lurusnya dia di titik D ya. Nah, sedangkan D itu adalah titik yang ada pada garis DH. Dengan demikian, jarak dari titik C ke garis DH adalah CD. Paham ya? Dan CD ini sama dengan AB panjangnya, yaitu berapa tadi? 12 cm. Dengan demikian, jarak titik C terhadap garis DH adalah CD. Baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya yang bagian B, yaitu menentukan jarak titik A terhadap garis CG. Baik, ini adalah AB-nya 12 cm, BC-nya adalah 5 cm, dan tinggi baloknya adalah 4 cm ya. 4 cm. Nah, kita lihat di situ ada garis AC yang merupakan diagonal dari bidang ABC. Baik, nah, bagaimana menentukan jarak titik A terhadap garis CG? Nah, titik A ke garis CG itu, kita lihat AC-nya itu adalah sebuah garis yang saling tegak lurus dengan CG ya. Kita buatkan garisnya dulu. Sebetulnya untuk menentukan jarak dari A ke CG itu mudah sekali, karena segitiga ACG ini, jadi ini ACG, bidangnya ACG ya, segitiganya, tegak lurusnya adalah di titik C. Kita bisa menentukan garis AC itu dari bidang ABC juga ya. Misalnya kita buatkan arsirannya ya. Ini ABC nih, segitiga ABC. Jadi dari bidang ABC ini saja sudah kita bisa hitung bahwasannya ABC ini adalah sebuah segitiga yang tegak lurus di titik B ya. Nah, di sini. Jadi A, B, C tegak lurusnya di titik B. AB-nya adalah 12 cm. BC-nya adalah 5 cm. Dengan demikian, jarak dari titik A terhadap garis CG adalah AC ya. Adalah garis AC. Nah, dengan menggunakan Pythagoras, AC ini AC kuadrat kan? AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat ya. AC kuadrat sama dengan AB-nya adalah 12 kuadrat, BC-nya adalah 5 dikuadratkan. Jadi AC kuadrat sama dengan 12 pangkat 2 adalah 144. 5 pangkat 2 adalah 25. AC kuadrat sama dengan jumlahnya 144 ditambah 25 adalah 169. Nah, jadi AC itu sama dengan akar kuadrat dari 169 adalah 13 ya. Jadi panjang AC adalah 13. Ini AC ya, sorry. Saya hapus dulu. Ini yang salahnya. Jadi AC ini
sama dengan 13 cm ya. Dan kita masuk ke pembahasan soal berikutnya ya. Coba kita pahami dulu yang disebut dengan rumus Heron ya. Bahwa menentukan jarak dari ke sebuah baris itu bisa ditentukan dengan menggunakan rumus Heron. Baik. Apa itu rumus Heron? Rumus untuk menentukan bagaimana jarak dari sebuah titik terhadap garis ya, dari sebuah segitiga. Nah, seandainya segitiga ABC ini adalah segitiga yang sama kaki ya. Jadi misalnya AB sama dengan AC, dipastikan P-nya itu pasti di tengah-tengah setengah dari BC ya. Tetapi kalau AB-nya ini kalau AB-nya sama dengan AC ya. Tapi kalau AB-nya tidak sama panjangnya dengan AC, maka P ini tidak setengah BC. Jadi titik P ini tidak sama dengan setengah BC. Paham ya sampai di sini? Oke. Nah, baik. Menentukan jarak dari B ke P ini, misalkan P adalah titik jatuhnya titik A ya di garis BC. Nah, seandainya ini tidak sama, tidak mengapa ya. Nanti soalnya akan beraneka ragam. Ada yang sama, ada yang tidak sama, panjang sisinya itu ya. Nah, sebetulnya menentukan rumus Heron ini, yaitu AP sama dengan AC sama dikalikan dengan AB dibagi BC, asal mulanya adalah dari rumus luas sebuah segitiga, yaitu setengah alas dikalikan dengan tingginya. Oke. Nah, menentukan luas segitiga ini, segitiga apa? ABC ya, yaitu sama dengan setengah kali alasnya adalah BC, lalu tingginya adalah AB. Nah, begitu kan? Lalu bisa juga kita menentukan luas segitiga ABC ini adalah setengah dari alasnya berupa AC ya. Begitu kan? AC itu ada alasnya. Sedangkan tingginya adalah BP. Ini tinggi. Dikalikan dengan BP. Jadi BP itu sebetulnya adalah jarak dari titik B ke garis AC ya, yaitu di titik P. Nah, dari dua luas segitiga ini kita langsung saja tuliskan setengah BC dikalikan AB itu sama dengan setengah AC dikalikan dengan BP ya. Jadi BP itu adalah jarak dari titik B terhadap garis AC. BP ini kita coret saja yang setengahnya, kiri kanannya sama. Jadi BP itu adalah BC dikalikan dengan AB lalu dibagi dengan AC ya. Nah, kalau ini AP ya, kalau ini AP, karena ini A, ini AP ya. Kalau ini B ya, ini B, ini adalah P. Gak masalah kan? Oke. Jadi sebetulnya untuk menentukan jarak dari sebuah titik terhadap garis yang di depannya dari sebuah segitiga apapun itu adalah perkalian dua buah garis ya. Jadi anggaplah BP ini adalah jarak dari B ke garis AC ya, adalah perkalian antara garis yang saling tegak lurus yaitu BC dengan AB ya, saling tegak lurus kan. Lalu kita bagi dengan garis yang panjangnya, yang miringnya, ya, atau disebut dengan hipotenusa yaitu AC. Nah, begitu saja kesimpulannya ya. Baik, kalau kita sudah memahami ini, maka kita akan semakin mudah untuk menentukan atau membahas soal-soal berikutnya. Akan saya lanjut ya. Baik, ini ada sebuah kubus A, B, C, D, F, G, H dengan panjang rusuknya yaitu 8 cm,
Kemudian pertanyaannya adalah tentukan jarak titik E terhadap garis AG. Nah, perhatikan bahwa FP itu adalah jarak dari titik E terhadap garis AG. AG itu adalah diagonal ya. Diagonal ruang. Nah, oke. Paham ya? Di mana diagonal ruang itu panjangnya adalah A akar 3. Sudah paham ya? Panjang diagonal ruang adalah A akar 3. A itu adalah rusuk. Nah, dengan demikian, rumus Heron yang tadi dijelaskan itu disampaikan akan memudahkan kita untuk menyelesaikan soal yang seperti ini. Di mana FP itu adalah jarak dari titik E ke garis AG ya. Nah, itu di titik P ya. Jadi FP bisa dicari menggunakan rumus Heron ya. Jadi ini rumus Heronnya bisa kita gunakan bahwa FP adalah perkalian dua garis yang saling tegak lurus. Tegak lurusnya di sini di E ya. Jadi AEG adalah sebuah segitiga yang tegak lurus di E. Dengan demikian FP ini bisa dicari menggunakan rumus Heron, yaitu AE ya dikalikan dengan EG. Karena dia saling tegak lurus dua buah garis itu. Lalu dibagi dengan garis yang panjangnya yang merupakan diagonal ruang, yaitu AG. Oke. Jadi kita masukkan saja nilai-nilainya bahwa A itu adalah rusuk yang panjangnya 8 cm ya. Lalu dikalikan dengan EG. EG itu disebut dengan diagonal bidang ya, atau bisisi ya, diagonal bidang, yaitu panjangnya A akar 2. Oke, jadi EG adalah A-nya ada 8, ini akar 2 ya. Sedangkan AG tadi adalah diagonal ruang, yaitu A-nya 8, rusuknya akar 3 ya. Paham sampai sini ya? Oke, 8 kali 8, 64 dibagi 8 adalah 8 ya. Jadi 8 kita boleh menulis seperti ini, 2/3 ya. Yang sebetulnya menulisnya boleh begini, terpisah 8 akar 2 per akar 3 ya. Ini boleh disatukan nulisnya seperti ini ya. 8 akar 2/3. Nah, sekarang 2/3 nya diusahakan keluar dari akar. Bagaimana caranya? Perhatikan berikutnya. 8 akar 2/3. Nah, kita akan mengusahakan bagaimana supaya ada bilangan yang bisa keluar dari akar ya. Berarti kita harus mengalihkan dengan angka 3. Ya, supaya 3-nya kali 3 9 kan? 9 bisa keluar dari akar, yaitu 3. Jadi kita kalikan dengan 3. 2 kali 3 6 ya. 3 kali 3 9. Jadi 8. Nah, per 9-nya ini keluar dari akar menjadi 1/3. Kemudian akar 6. Ya, 9-nya keluar dari akar jadi 1/3 dikalikan dengan 8, yaitu 8/3. Lalu ini akar 6 ya. Jadi panjang EP adalah 8/3 akar 6 cm. Nah, bagi kalian baik yang belajar langsung dengan saya maupun siswa yang di luar belajar dengan saya, boleh kalian untuk memiliki UKBM ini ya, mengirimkan permintaan ke saya saja ya.
baik nanti lewat email maupun lewat WA saja ya, boleh. Kalau emailnya adalah Asep Yana Komarudin @gmail.com ya. Silakan kalian untuk memintanya lewat email ini. Nah, untuk para siswa sekalian, nanti kalau sudah memiliki UKBM-nya, silakan kalian untuk membuka tugasnya pada halaman 139, ada evaluasi pembelajaran yang kedua. Kerjakan nomor 1 sampai nomor 4. Yang pertama, buatkan kubus yang pertama, ada 2 buah kubus yang harus kalian buat. Kubus yang pertama adalah untuk menentukan menjawab soal nomor 1 sampai nomor 2. Sedangkan kubus yang kedua yang kalian buat untuk menjawab soal nomor 3 dan nomor 4. Tunjukkan ya jarak yang dimaksud dari titik ke garis supaya lebih memahami tentang soal yang dimaksud, supaya kalian untuk lebih mudah untuk belajar. Demikian, saya apresiasi kepada kalian yang masih tetap semangat belajar. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan betul benar-benar ya. Demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.